Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Muhammad Rifki untuk membahas seputar Islamiyah, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, kita sudah memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan gak terasa banget kita udah mau selesai aja nih Ramadannya. Ketika kita sudah selesai bulan Ramadan, tentu kita akan memasuki bulan Syawal, 1 Syawal. Dan ketika setiap 1 Syawal tersebut kita memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Fitri. Dan ada beberapa amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan di Hari Raya Idul Fitri. Apa saja itu kita akan bahas di video kali ini. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Apa hakikat dari Hari Raya Idul Fitri? Hakikat dari Hari Raya Idul Fitri adalah kita menang, kemenangan, kesucian. Kemenangan dari apa? Kemenangan karena kita telah bisa mengendalikan hawa nafsu kita selama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita udah tahu kita harus jaga nafsu, kita harus mengendalikan nafsu kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita mensyukuri nikmat tersebut. Kita telah bisa mengendalikan bisa mengontrol hawa nafsu kita dengan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga diantaranya adalah, hakikatnya adalah kesucian. Kesucian itu maksudnya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi gak semua orang mendapatkan ampunan dari Allah di Hari Raya Idul Fitri. Kok gitu, Ki? Ya gitulah. Kok bisa, Ki? Gak semua orang diampuni di bulan Ramadan? Ya bisa, karena Allah mengampuni seseorang itu, Allah melihatnya dari kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia maksiat, dia tidak mematuhi perintah-perintah Allah, justru dia melanggar perintah-perintah Allah di bulan Ramadan, dia tidak penuhi Ramadan dengan ibadah, gimana Allah mengampuni? Dia aja nggak minta sama Allah, justru dia seolah-olah tidak ingin diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Padahal Allah mengampuninya semua orang di bulan Ramadan. Kalau dia bersungguh-sungguh Allah ampuni. Tapi dianya yang gak serius. Nah sama, kalau orang serius di bulan Ramadan di ibadah sama Allah, dia minta diampunkan oleh Allah, maka di Hari Raya Idul Fitri Allah ampunkan semuanya. Kembali kepada fitrahnya manusia itu adalah suci, bersih, gak punya dosa. Karena bayi itu kan gak punya dosa. Kita kan lahir dalam keadaan bayi, dan bayi itu gak punya dosa, bayi itu suci. Nah, jadi di Hari Raya Idul Fitri ada orang-orang yang diampunkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang sunnah yang bisa kita kerjakan di Hari Raya Idul Fitri. Karena hidup ini kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik, dan patut kita contoh, yaitu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan di Hari Raya Idul Fitri. Apa aja sunnah tersebut? Amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan di Hari Raya Idul Fitri adalah yang pertama, takbiran. Jadi kalau kita misalnya udah selesai 29 Ramadan atau 30 Ramadan, kan maghribnya itu kan udah masuk 1 Syawal tuh. Berarti ba'da maghrib sampai besok pagi kita disunahkan untuk bertakbir sampai imam itu takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat Id. Jadi ba'da maghrib kita mulai takbiran tuh.
biasanya imam setelah sholat maghrib itu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itulah. Atau misalnya ada konvoi-konvoi bareng, pakai obor, pakai rombongan pawai-pawai obor gitulah. Itu untuk syiar. Takbiran itu untuk syiar, untuk menciarkan nama Allah, untuk mengagungkan nama Allah. Bertakbir dari ba'da maghrib sampai imam takbiratul ihram. Dan takbiran itu bukan hanya, kalau bisa usahakan jangan dalam hati doang, tapi takbiran itu dijaharkan, dikeraskan. Bahkan ketika kita perjalanan menuju ke masjid, ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, itu kita masih disunahkan untuk bertakbir dengan jarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bareng-bareng itu kan sama teman-teman atau sama keluarga menuju ke tempat sholat Id untuk syiar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tuh bertanya-tanya, Ki, kenapa kita tuh disuruh bertakbir? Nah, kita disuruh bertakbir, diperintahkan untuk bertakbir di hari raya Idul Fitri adalah untuk mengagungkan nama Allah, dan ada sesuatu yang Allah berikan di hari raya Idul Fitri. Karena takbir itu enggak disebutkan kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Kayak misalnya berjihad misalnya. Kan berjihad itu kan kita pasukan-pasukan muslim itu kan Allahu Akbar, serang Allahu Akbar, gitulah. Sampai-sampai salah satu pahlawan Indonesia itu mengatakan, kalaulah tidak ada kalimat takbir, aku tak tahu kalimat apa yang aku gunakan untuk menyemangati pasukanku. Saking dahsyatnya kalimat takbir tersebut. Takbir itu digunakan di dalam berjihad atau sesuatu yang besar, Allahu Akbar. Bahkan sholat pun diawali dengan takbir Allahu Akbar. Nah, apa yang Allah berikan di hari raya Idul Fitri sampai-sampai kita dianjurkan untuk bertakbir, yaitu diantaranya adalah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kan Ramadan itu kan kayak ajang kita untuk berubah. Ada orang yang ahli maksiat di bulan Ramadan, dia tobat. Di hari raya Idul Fitri dia betul-betul sudah bertaubat. Ada orang yang jauh dari Allah kemudian dekat dengan Allah di bulan Ramadan, hingga di hari raya Idul Fitri sebagai tanda dia bahwa betul-betul akan bertaubat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbiran di hari raya Idul Fitri adalah untuk mengagungkan nama Allah, untuk syiar, dan untuk mensyukuri nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa hamba-hamba pilihannya. Itu yang pertama, takbiran. Yang kedua, menghidupkan malam Id dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat tahajud, sholat wudhu, sholat taubat, sholat malam, berzikir, beramal-amal ibadah soleh lainnya, berdoa. Karena di malam tersebut dikatakan bahwa ada 5 malam yang Allah nggak akan tolak doa hamba yang berdoa di salah satu 5 malam tersebut. Di antaranya adalah malam Idul Fitri. Jadi kalau kita di malam Idul Fitri berdoa kita di malam Idul Fitri ini, maka insya Allah doa kita tersebut dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Itulah keberkahan dari malam Idul Fitri. Tapi banyak orang-orang yang lalai. Mereka justru tidurnya kebablasan, nggak sholat tahajud, nggak qiyamul lail. Mereka bangun di pagi hari, ketika sholat subuh doang, itu pun nggak tahajud. Nah, itu sangat rugi banget. Karena malam Idul Fitri itu adalah salah satu malam yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika hendak sholat Id disunahkan untuk mandi. Untuk mandi bersih-bersih, kemudian memakai baju yang terbaik, baju yang baru, disunahkan baru. Kalau kita punya baju baru, pakai baju baru. Tapi kalau nggak ada, pakai baju terbaik yang kita punya. Walaupun sebenarnya nggak warna putih. Kan kalau kita misalnya sholat Jumat, itu kan digalakkan, disunahkan kita untuk memakai pakaian-pakaian putih. Tapi kalau di hari raya Idul Fitri,
itu kita tidak digalakkan untuk memakai pakaian putih, asalkan disunahkan itu untuk baju-baju yang baru. Kalau ada baju baru kita pakai baju baru, kalau nggak ada pakai pakaian terbagus. Kemudian kita disunahkan untuk memakai minyak wangi sebelum pergi sholat Id agar kita berbau harum. Yang keempat adalah kita disunahkan untuk sebelum pergi sholat Id, ketika kita sebelum pergi nih masih di rumah, kita disunahkan untuk makan dulu, membatalkan dulu, supaya itu kan artinya hari raya. Hari raya itu haram untuk berpuasa karena itu kan adalah hari kita bergembira gitu loh. Sudah sebulan full kita berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika 1 Syawal kita haram berpuasa, nggak boleh berpuasa karena itu adalah hari Idul Fitri. Dan kita disunahkan untuk membatalkan dengan meminum air atau memakan beberapa butir kurma lah gitu, supaya tanda bahwa hari itu kita nggak puasa, karena memang haram untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Nah, berbeda kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan kita disunahkan untuk tidak berpuasa, karena memang tidak boleh berpuasa, untuk membatalkan di pagi hari tersebut dengan kurma. Kalau Idul Adha kita disunahkan untuk, kalau bahasanya mungkin berpuasa sejenak lah gitu. Kita bangun tidur, kita nggak usah minum, kita nggak usah makan sampai selesai sholat Idul Adha. Nah itu, jadi kalau sholat Idul Fitri sebelum pergi sholat kita membatalkan dulu supaya tanda kita nggak puasa dengan meminum air atau beberapa butir kurma. Dan kalau sholat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dan minum sampai selesai sholat Id. Yang kelima, sunnah berjalan kaki ketika menuju tempat sholat Id. Jadi kalau kita menuju ke masjid atau ke lapangan untuk sholat Id, kita disunahkan untuk jalan kaki supaya makin banyak pahala kita, dan sekaligus untuk syiar juga. Kan tadi yang pertama sunnahnya adalah takbiran. Jadi selama perjalanan itu kita takbiran, Allahu Akbar, takbiran sepanjang jalan sampai imam takbiratul ihram. Yang keenam, kalau bisa jalannya beda rute. Jadi kalau berangkat menuju masjid atau ke lapangan, itu usahakan rutenya kalau bisa rutenya yang agak jauh. Jadi misalnya ini tempat kita mau sholat Id, terus rumah kita di sini, ada 2 jalan, satu jalan yang dekat, satu jalan yang jauh. Maka disunahkan kita kalau berangkat, kalau bisa disunahkan untuk melewati jalan yang jauh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan banyak pahala dari langkah kaki kita tersebut menuju tempat kita sholat Id. Dan kalau pulang itu kita usahakan beda rute. Jadi misalnya kita berangkat sholat Id itu lewat jalan A. Nah, usahakan beda rute kalau pulangnya. Kalau pulangnya lewat jalan B. Tapi gimana kalau rumah saya tuh memang itu satu-satunya jalan menuju ke masjid dan ke rumah, itu ya satu-satunya jalan, nggak ada jalan-jalan yang lain. Kalau lewat jalan ini nggak akan sampai rumah Ki. Kalau gitu kasusnya ya udah lewat jalan itu aja, kan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat dosa. Kalau memang betul-betul nggak ada jalan lain, ya udahlah nggak apa-apa sama rute. Tapi kalau ada jalan lain, usahakan sunnahnya beda rute. Wah kata. Yang ketujuh, selesai sholat Id kita disunnahkan untuk mengatakan kepada saudara-saudara kita sesama muslim dan muslimat, taqabbalallahu minna wa minkum, atau minal aidin wal faizin, sembari berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu boleh, asalkan dengan catatan bersalaman dengan yang mahram, bukan yang gak mahram. Kalau bersalaman dengan bukan yang mahram, Nabi SAW mengatakan pasak besi yang dipanaskan kemudian ditusukkan ke kepala kalian itu lebih baik daripada kalian bersalaman, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Walaupun di Idul Fitri, karena itu adalah syariat Allah, perintah dari Allah, nggak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi kalau kita mau salaman sama laki-laki atau sama perempuan atau yang sesama yang mahram kita. Siapa aja mahram kita? Mahram kita itu adalah seperti berikut.
Nah, itu adalah mahram kita yang boleh kita salaman sama dia. Kemudian yang kedelapan, maaf-maafan kepada orang tua. Ya, kita sebagai seorang anak pasti ada salah lah kepada kedua orang tua. Maka kita meminta maaf kepada kedua orang tua, kita meminta ridho kepada mereka berdua agar dunia akhirat kita selamat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sungkeman lah. Salam-salaman kepada orang tua. Yang kesembilan adalah silaturahmi kepada keluarga, karib kerabat dan tetangga, supaya memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Karena orang yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan rahmati dia. Allah akan kasih sayangi dia. Allah akan sayang kepadanya. Kenapa? Karena silaturahmi, rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim, penyayang. Jadi kalau orang menyambung tali silaturahim karena kasih sayang, maka Allah juga akan sayang kepadanya. Tapi barang siapa yang dia memutus tali silaturahim, hati-hati. Allah bisa saja murka kepadanya dan Allah tidak ridho kepadanya karena memutus tali silaturahmi. Itu dia sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Oh iya, satu lagi. Disunnahkan di hari raya Idul Fitri itu kita ziarah kubur. Biasanya dilakukan mungkin mayoritas orang Indonesia ya. Mayoritasnya melakukan ziarah kubur itu setelah sholat Id, langsung ke kuburan, ziarah kepada keluarganya yang sudah meninggal gitu kan. Jadi memang disunahkan untuk ziarah kubur. Boleh rupanya ziarah kubur tuh. Boleh ziarah kubur, boleh. Karena Nabi pernah mengatakan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang aku memerintahkan kalian untuk ziarah kubur supaya kalian mengingat akan kematian. Jadi Nabi itu dulu melarang sahabat-sahabatnya kaum muslimin pada saat itu untuk melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ziarah kubur, mereka tuh kayak meratap, menangis terlalu berlebih-lebihan gitu loh. Sampai-sampai ada kayak penipuan. Jadi ada orang Arab jahiliyah, sebelum dia meninggal, dia kasih uang sama seseorang. Nanti kalau saya mati, kamu nangis di kuburan saya seolah-olah saya ini jadi orang baik. Ini uangnya saya taruh di sini, nanti kalau kamu udah selesai tugas kamu ambil di sini uangnya. Oke ya? Macam-macam tuh lah. Kayak itulah. Jadi mereka tuh menyewa orang untuk menangis untuk dirinya ketika meninggal supaya ya dikira orang baik lah gitu. Kayak penipuan gitulah. Jadi Nabi melarang dan supaya nggak ada yang terlalu menangis berlebih-lebihan kayak meratap terlalu berlebih-lebihan lah gitulah. Nah, tapi sejak mulai terkikis tradisi tersebut, Nabi memerintahkan kita untuk ziarah kubur supaya mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu berguna untuk mengingat mati. Banyak kita yang lupa kepada kematian. Kita merasa, oh hidup saya masih lama, oh umur saya masih panjang, soalnya saya masih muda. Jangan seperti itu. Kita nggak tahu siapa yang bakal duluan. Bahkan ada orang yang masih bayi sekalipun nyawanya udah dipanggil sama Allah. Walaupun umur yang masih muda, bisa jadi dipanggil oleh Allah, meninggal, kematian. Dan apakah kita punya amal yang baik atau amal buruk? Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman la ilaha illallah. Nah, itu tadi beberapa sunnah yang bisa kita lakukan ketika hari raya Idul Fitri dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di hari raya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan puasa antum semua. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rifki mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam video ini, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan terdapat pada diri Rifki sendiri. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, kita sama-sama belajar, sama-sama menyebarkan ilmu yang bermanfaat.
dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya Allah yang dimasukkan bersama Nabi Muhammad SAW ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.